Perkenalkan, saya Venesia Stefani, dokter muda sastra anestesi. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai opioid, khususnya fentanyl. Jadi sebelum masuk ke topik opioid, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai nyeri. Jadi definisi nyeri menurut International Association for Study of Pain merupakan rasa sensorik dan pengalaman emosional yang tidak nyaman yang berkaitan dengan kerusakan atau berpotensi terjadi kerusakan jaringan. Untuk nyeri ini dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah proteksi, di mana nyeri ini memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap kerusakan jaringan atau penyebab nyerinya, seperti menghindar. Lalu yang kedua adalah defensif, di mana nyeri ini memungkinkan untuk imobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera, misalnya pada fraktur. Lalu yang ketiga adalah membantu menunjang diagnosis, di mana nyeri ini dapat membantu menunjukkan daerah tertentu yang mengalami masalah, sehingga penyakit atau proses yang terjadi dapat diketahui. Lalu untuk proses nyeri ini sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah transduksi, di mana terjadi perubahan stimulus nyeri, baik stimulus mekanik, kimia maupun suhu menjadi impuls saraf oleh nociceptor. Lalu yang kedua adalah transmisi, di mana terjadi penghantaran impuls melalui nociceptor dari tempat transduksi tersebut menuju spinal cord melalui traktus spinothalamicus ke thalamus dan diteruskan ke otak. Dan ketiga adalah modulasi, di sini melibatkan descending modulatory pain pathway, di mana proses ini dapat menyebabkan eksitasi atau peningkatan transmisi impuls nyeri maupun inhibisi atau penurunan impuls nyeri. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah persepsi, di mana hasil dari 3 proses interaksi yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Untuk pengelompokan nyeri ada banyak. Yang saya akan bahas di sini adalah pembagian nyeri berdasarkan waktu, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Untuk nyeri akut ini didefinisikan sebagai nyeri yang beronset baru atau kemungkinan berdurasi cepat selama masa penyembuhan atau kurang dari 3 bulan. Untuk nyeri pasca operasi juga termasuk dalam nyeri akut. Sedangkan untuk nyeri kronis didefinisikan sebagai nyeri yang berlangsung dalam waktu yang lebih lama atau lebih dari 3 bulan dan tetap bertahan meskipun cedera yang mengakibatkan nyeri tersebut sudah sembuh. Untuk pengelolaan nyeri yang tidak optimal akan menghasilkan outcome yang tidak diinginkan pasien, misalnya penyembuhan yang lama, bertambahnya biaya rumah sakit, nyeri akut yang bisa berubah menjadi nyeri kronis yang lebih sulit ditangani, mempengaruhi psikologis pasien, dan semakin lama pula untuk mampu beraktivitas sehari-hari. Maka dari itu diperlukan penanganan nyeri yang adekuat. Jadi terdapat beberapa golongan yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri. Salah satunya adalah opioid, di mana opioid ini adalah golongan obat yang mengikat reseptor opioid dan memiliki morphine-like action. Untuk penggunaan utama adalah untuk menghilangkan nyeri yang dalam, baik karena operasi, luka, maupun penyakit seperti kanker. Untuk reseptor opioid pada sistem saraf pusat ada 4, yaitu mu, kappa, delta, dan sigma. Jika opioid berikatan dengan reseptor mu akan menyebabkan efek supraspinal analgesia, lalu ada depresi pernafasan, physical dependence, dan rigiditas daripada otot. Sedangkan jika berikatan dengan reseptor kappa akan menyebabkan sedasi, spinal analgesia, dan miosis. Sedangkan jika berikatan dengan reseptor delta akan menyebabkan analgesia, behavioral, dan epileptogenik. Sedangkan jika terikat dengan reseptor sigma akan menyebabkan disforia, halusinasi, simulasi respirasi, dan midriasis. Untuk klasifikasi opioid dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah alkaloid opium yang terdiri dari morfin, kodein, dan tebain. Yang kedua adalah golongan semi-sintetik, misalnya di sini adalah heroin, oksimorfon, dan hidromorfon. Lalu yang ketiga adalah sintetik. Untuk contoh-contohnya adalah meperidin, fentanyl, metadon, dextromethorphan, dan tramadol. Di pada video ini saya akan khusus membahas fentanyl. Untuk fentanyl ini termasuk dalam obat opioid sintetik golongan fenilpiperidin. Untuk fentanyl ini, cara mekanisme aksinya seperti opioid lainnya, dia bekerja pada reseptor opioid. Jadi ketika terikat dengan reseptor opioid akan memicu efek inhibisi, misalnya seperti penurunan influx ion kalsium dan peningkatan efflux dari kalium. Lalu proses ini akan menginhibisi ascending pathway pada sistem saraf pusat untuk meningkatkan ambang nyeri. Jadi untuk peningkatan ambang nyeri ini dapat
mengubah persepsi nyeri dengan cara memberhentikan impuls nyeri yang dapat menghasilkan efek analgesia. Jadi fentanyl ini dia terutamanya adalah sebagai reseptor mu agonis, namun selain itu juga fentanyl juga bekerja pada reseptor kappa dan delta. Pada reseptor mu ini, dia dikatakan efeknya 50-100 kali lebih poten daripada morfin. Untuk efek-efek yang dapat diberikan jika dapat terikat dengan reseptor mu, misalnya seperti yang tadi saya telah sebutkan adalah supraspinal analgesia, respiratory depression, physical dependence, dan muscle rigidity. Sedangkan jika terikat pada reseptor kappa dapat menyebabkan sedasi dan spinal analgesia. Untuk fentanyl ini juga dapat memiliki kelarutan dalam lemak yang tinggi, sehingga dapat memudahkan untuk masuk ke sistem saraf pusat dan melewati saluran darah atau blood-brain barrier. Untuk therapeutic efeknya, yang pertama dia dapat merelief daripada nyeri, karena dapat terikat dengan reseptor mu. Lalu yang kedua adalah sedasi, di mana penggunaan fentanyl ini dapat menyebabkan kantuk, di mana jika dosisnya ditinggikan dapat memproduksi sebuah gelombang yang dapat membantu untuk tidur. Lalu yang ketiga adalah supresi refleks batuk, di mana fentanyl ini dapat mengurangi usaha pasien untuk mengeluarkan misalnya seperti endotracheal tube-nya dengan cara mensupresi refleks batuk. Lalu untuk farmakokinetik daripada fentanyl, dia bekerja cepat akibat sifatnya yang high lipid solubility. Jadi jika penggunaan untuk sedatif, dia mulai bekerja dalam 1-3 menit, sedangkan jika efek yang diharapkan adalah analgesia dapat bekerja dari 5-10 menit. Untuk fentanyl ini mencapai puncak dalam waktu 1 jam dan masa kerjanya selama 3-5 jam. Untuk kadar dalam plasma tertinggi dalam 3-5 menit jika pemberiannya lewat intravena. Untuk fentanyl ini di metabolisme di hepar menjadi metabolit tidak aktif. Lalu setelah itu dieliminasi oleh metabolisme hati dan diekskresikan melalui empedu dan urin. Untuk waktu paruh eliminasi daripada fentanyl adalah 180-200 menit. Untuk indikasi pemberian daripada fentanyl, yang pertama adalah untuk anestesi, baik sebelum, selama, maupun sesudah operasi. Lalu yang kedua adalah obstetri, di mana penggunaan fentanyl pada obstetri ini dapat diberikan secara intratekal maupun epidural. Untuk fentanyl ini sering diberikan pada anestesi obstetrik karena sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak aksi dan terminasinya juga cepat. Lalu yang ketiga adalah untuk manajemen nyeri. Jadi penggunaan fentanyl pada manajemen nyeri juga sangat berguna, misalnya pada nyeri kronis termasuk nyeri kanker, breakthrough pain, dan pada pasien paliatif. Sedangkan untuk fentanyl ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan depresi nafas akut, pada pasien dengan alkoholisme akut, peningkatan tekanan intrakranial, dan pada pasien dengan risiko ileus paralitik. Jadi untuk sediaan daripada fentanyl ada banyak. Yang pertama adalah injeksi parenteral, lalu ada plaster transdermal, intranasal, sublingual, dan lozenges. Jadi namun di Indonesia sendiri hanya tersedia dalam 2 sediaan, yaitu injeksi parenteral dan intravena. Maksud saya adalah injeksi parenteral dan plaster transdermal. Untuk sediaan parenteral, dia tersedia dalam kemasan ampul 2 ml dan 5 ml dengan kandungan fentanyl sebanyak 0,05 mg dalam 1 ml-nya. Jadi untuk analgesik dapat diberikan 50-100 mikrogram setiap 1-2 jam. Sedangkan jika yang diharapkan adalah efek anestesi, untuk penggunaan preoperasinya diberikan 50-150 mikrogram setengah jam sampai 1 jam sebelum operasi. Untuk maintenance-nya dapat diberikan 1-2 mikrogram per kilogram berat badan per jam, sedangkan untuk post operasinya dapat diberikan 50-100 mikrogram dosisnya. Untuk sediaan fentanyl transdermal ini memiliki nama dagang yaitu Durogesic atau Duragesic. Untuk pemasangan plaster ini tidak perlu dipasang sesuai dengan lokasi penyebab nyerinya. Untuk efek analgesik dia bekerja dengan cepat,
dia dengan lepas lambat selama 48-72 jam dengan efek maksimumnya dicapai dalam waktu 12-24 jam. Tersedia dalam 3 dosis, yaitu 25 mikrogram per jam, yang berarti setiap jamnya akan melepaskan 25 mikrogram selama 72 jam. Lalu ada juga dalam dosis 50 mikrogram per jam dan 100 mikrogram per jam. Untuk penggunaan berulang pleksir transdermal ini tidak boleh diletakkan pada posisi yang sama. Lalu fentanyl juga dia memiliki efek terhadap sistem organ sebagai berikut. Jadi yang pertama pada sistem saraf, dia dapat menyebabkan euforia, agitasi, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Pada sistem respirasi, dia dapat menyebabkan depresi pernafasan dan menekan refleks batuk. Pada sistem kardiovaskular, dia dapat menyebabkan aritmia dan hipotensi postural. Pada sistem gastrointestinal, dia dapat menyebabkan mual muntah dan konstipasi. Pada sistem urogenital dapat menyebabkan retensi urin dan oliguria, dan sedangkan jika pada muskuloskeletal dapat menyebabkan rigiditas daripada otot-otot dada, dan dapat juga mengakibatkan tremor otot. Fentanyl ini dapat berinteraksi dengan obat lainnya. Jadi yang pertama dapat berinteraksi dengan eritromisin dan amiodaron, di mana jika diberikan bersamaan fentanyl ini dapat fentanyl dalam darahnya dapat meningkat jika dikonsumsi bersamaan. Lalu yang kedua, jika penggunaannya bersamaan dengan antidepresan SSRI dan maupun SNRI, dia dapat meningkatkan efek terapi fentanyl. Lalu yang ketiga adalah penyerapan fentanyl ini dapat meningkat apabila digunakan bersama obat bius lainnya atau obat penenang maupun phenobarbital. Untuk overdosis daripada penggunaan fentanyl dapat dilihat dari adanya perubahan status mental, kehilangan kesadaran, tekanan darah rendah, dan depresi pernafasan. Untuk penanganan daripada overdosis atau keracunan opioid, dalam kasus ini adalah fentanyl, algoritmanya adalah sebagai berikut. Jika yang pertama sudah dicurigai terjadinya overdosis, kita cek respon, memanggil bantuan, mengaktifkan emergency response system, dan mengambil naloxone dan AED jika tersedia. Dan jika pasiennya bernafas, kita dapat mencegah deteriorasi daripada kesadarannya dengan memanggil pasien, membuka jalan nafas dan reposisi, lalu kita dapat mempertimbangkan untuk memberikan naloxone dan transportasi pasien ke rumah sakit. Lalu kita akan lakukan asesmen yang berulang. Sedangkan jika dari awal pasiennya tidak bernafas dengan normal, kita perlu mengecek apakah pasien memiliki nadi atau tidak. Jika ya, kita perlu support untuk ventilasinya dengan membuka airway dan reposisi. Kita juga dapat memberikan rescue breathing atau dengan alat bantu back mask. Juga kita dapat mempertimbangkan untuk memberikan naloxone. Sedangkan jika pasien ditemukan tidak ada nafas dan tidak ada nadi, kita perlu memulai dengan CPR, di mana CPR ini kita perlu menggunakan AED. Kita juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan naloxone, dan kita juga perlu untuk merujuk pasien ke BLS atau cardiac arrest algorithm. Jadi sekian penjelasan singkat saya mengenai opioid, khususnya fentanyl. Sekian dan terima kasih.